Teman-teman, kembali lagi di video part 2. Masih bersama dengan saya, Putri Bunga Citra Lestari dengan NIM E1R020106 pada mata kuliah program linier. Sekarang saya akan menjelaskan soal nomor 2 yang berbunyi kerjakan soal berikut dengan menggunakan dual simplex pada bab 5. Yaitu bunyi soalnya, maksimumkan Z sama dengan 2x1 dikurang x2 ditambah x3. Dengan kendala-kendala, x1 ditambah x2 dikurang 2x3 kurang dari atau sama dengan 8. Kemudian ada kendala kedua yaitu 4x1 dikurang x2 ditambah x3 lebih dari atau sama dengan 2. Dan kendala ketiga ada 4x1 ditambah 6x2 dikurang 2x3 lebih dari atau sama dengan 8. Dengan x1, x2, x3 sama lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita langsung saja ke penyelesaiannya. Yang pertama, kita ubah dulu kendala-kendala yang ada di soal ke dalam bentuk standar. Jadi di sini ada kendala pertama itu kan dia kurang dari atau sama dengan. Nah, ketika dia diubah ke dalam bentuk standar, kita tambahkan dia variabel baru yaitu x4 ditambah x4. Kenapa ditambah? Karena dia merupakan variabel slack. Jadi kita tambah dia variabel slack karena dia kendalanya kurang dari, makanya kita tambah dia variabel slack yaitu x4 sama dengan 8. Kemudian di kendala yang kedua itu kita juga tambahkan dia variabel, tapi kita tambahkan variabel surplus ya, karena dia tandanya ini lebih dari. Karena dia lebih dari sama dengan, maka variabel surplusnya ini menjadi kurang x5 sama dengan 2. Dan kemudian yang di kendala ketiga ini juga sama seperti kendala kedua, di kurang x6 sama dengan 8. Jadi di sini variabel slacknya itu ada x4 dan variabel surplusnya itu ada x5 dan x6 dengan x1, x2, x3, x4, x5, x6 itu lebih besar dari atau sama dengan 0. Kemudian fungsi tujuannya itu memaksimumkan Z sama dengan 2x1 dikurang x2 ditambah x3 dan ditambah 0x4 ditambah 0x5 ditambah 0x6. Kenapa demikian? Karena di sini itu variabel slack dan surplus ketika kita masukkan dia ke dalam fungsi tujuan, dia akan menjadi koefisiennya itu 0. Jadi 0x4, 0x5 dan 0x6. Kemudian langkah selanjutnya adalah memilih basis awal, yaitu variabel basis yang dipilih adalah variabel yang tidak layak simplex atau invisible. Nah, basis awal yang tidak layak simplex ini adalah x5 dan x6. Kemudian kita kalikan kendala-kendala dalam basis awal dengan min 1. Ini itu sudah menurut algoritma dual simplex, sehingga diperoleh menjadi min 4x1 ditambah x2 dikurang x3 ditambah x5 sama dengan negatif 2. Negatif 4x1 dikurang 6x2 ditambah 2x3 ditambah x6 sama dengan negatif 8. Dengan x1, x2, x3, x4, x5, dan x6 itu lebih besar atau sama dengan 0. Jadi kita pakai yang tidak layak simplex ya, yang x5 sama x6. Kemudian setelah itu kita mencari dual simplexnya itu menggunakan tabel iterasi. Yang pertama kita membuat tabel iterasi. Di sini ada I, yaitu kendalanya gitu, ada kendala 1, kendala 2, kemudian ada CB, ini adalah koefisien basis yang tidak layak simplex tadi itu. Kemudian ada CJ, di sini ada koefisien dari fungsi tujuan. Kita lihat bahwa koefisien dari
fungsi tujuan itu ada 2, min 1, 1, 0, 0, 0. Kemudian di sini XB-nya itu adalah banyak basis yang di sebelah sini, yaitu basis baris, yaitu ada X1, X2, X3, X4, X5, X6. Kemudian di atasnya ini koefisien dari basis variabel ini. Terus yang ke bawah itu ada X5 dan X6. Jadi kita tinggal tulis koefisien-koefisien yang berada di variabel ini. Jadi seperti ini. Kemudian di sini BI itu adalah kendala dari X5 dan X6 ini ada min 2 dan min 8, dimana kita tahu adalah BI ini harus bernilai positif untuk mencari nilai optimumnya. Kemudian di sini kita akan mencari nilai ZJ pada kolom iterasi 0 atau tabel pertama itu, yaitu dengan cara kolom CB itu kita kalikan dengan kolom X1 ditambah kolom yang ada di bawahnya. Jadi kolom yang ada di X1 ini kan ada, dia sama kayak X5 kan, ada min 4. Jadi 0 dikali min 4 ditambah 0 dikali min 4. Sama seperti yang di samping-sampingnya juga. Jadi 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 6 dan seterusnya, sehingga menghasilkan ZJ ini 0, 0, 0 sampai X6 dan sampai BI juga. Kemudian CJ dikurang ZJ itu adalah 2 ini kita kurang dengan 0, jadi 2 sama seperti X2 sampai X6 tinggal dikurang saja sehingga menghasilkan min 1, 1, 0, 0, 0. Kemudian kita akan mencari theta J, yaitu dengan cara CJ dikurang ZC dibagi min ARJ, di mana ARJ ini harus kurang dari 0. R ini adalah basis variabel yang keluar basis. Jadi QJ itu sama dengan yang di kolom X1 2 dibagi min 4, jadinya kan 2 dibagi 4 kan, jadi 2/4. Caranya sama juga dari X2 sampai X6 sehingga menghasilkan seperti ini. Nah, untuk menentukan elemen pivot ini tentu harus ada kolom pivot dan baris pivot ya. Jadi kita cari theta J, maaf tadi itu harusnya theta J ya. Theta J ini adalah nilai terkecil. Jadi nilai terkecilnya adalah min 1/2. Kemudian BI ini kita cari negatif terkecil, yaitu min 8. Jadi kita dapat elemen pivotnya itu adalah 2. Dengan variabel masuk basisnya itu X3 dan variabel keluar basisnya itu X6. Karena masih negatif di kolom B ini, jadi kita harus berlanjut ke iterasi 1 ya, atau tabel 2, di mana elemen pivot ini harus bernilai 1 sehingga kita rumuskan dia menjadi B2 baru sama dengan B2 lama dikali 1/2 biar elemen pivotnya ini menjadi 1. Kemudian di atas 2 ini yaitu min 1, dia harus menjadi 0. Maka kita rumuskan B1 baru sama dengan B1 lama ditambah 1 dikali B2 baru, sehingga akan menghasilkan tabel iterasi 1 seperti ini. Kita bisa lihat bahwa ini sudah di X3, yang 2 itu sudah jadi 1, yang di atas 2 itu sudah menjadi 0. Dengan variabel masuk basisnya itu X1 dan variabel keluar basis X5. Tadi kan yang masuk basisnya itu adalah X3 kan di iterasi 0. Jadi ditaruhnya itu di sebelah sini. Untuk perhitungan ZJ
CJ dikurang ZC dan theta J itu sama, sehingga menghasilkan hasil seperti tabel iterasi 1 ini. Kemudian di sini theta J-nya itu yang paling terkecil nilainya itu adalah 4/6. Sehingga ini adalah kolom pivotnya, dan baris pivot di BI ini adalah negatif terkecilnya adalah min 6. Sehingga kita menemukan elemen pivotnya itu adalah min 6 di sebelah sini. Dan sama seperti sebelumnya, kita harus jadikan dia adalah 1. Kemudian kita lanjut ke iterasi 2, di mana elemen pivot ini menjadi 1, yaitu dirumuskan menjadi B1 baru sama dengan B1 lama dikali min 1/6. Dan yang di bawah negatif 6 ini dia harus menjadi 0. Sehingga dirumuskan yaitu B2 lama ditambah 2 dikali B1 baru. Sehingga menghasilkan seperti tabel iterasi 2 yang ini. Cara mencarinya theta J juga sama. Kita ketemu di sini kolom pivotnya itu 2/7 karena theta J terkecilnya itu adalah 2/7. Dan BI itu negatif terkecilnya itu adalah minus 2. Di sini 0 tidak masuk ya, karena dia dikecualikan. Jadi di sini kita dapat elemen pivotnya itu adalah negatif 7/3 dengan variabel masuk basisnya itu adalah X2 dan keluar basisnya itu adalah X3. Jadi di tabel iterasi 3 nanti diganti X2-nya itu di sini. Kemudian sama seperti sebelumnya, negatif 7/3 ini kita akan menjadikan dia 1 nilainya, yaitu dengan cara B2 baru sama dengan B2 lama dikali minus 3/7, sehingga menghasilkan nilai 1. Dan di atasnya minus 7/3 ini adalah 1/3. Kita akan menjadikan dia 0 dengan cara merumuskan B1 baru sama dengan B1 lama yang di sini kita tambah dia min 1/3 B2 baru, sehingga menghasilkan nilai 0. Dan bukan hanya ini dihitung, tapi semua juga dari sini dari X1 sampai X6 menghasilkan nilai seperti ini. Dan di iterasi 3 ini kita melihat BI-nya itu sudah positif semua. Karena dia sudah positif semua, berarti tabel iterasinya ini kita stop sampai iterasi 3. Jadi di tabel iterasi 3 ini kita peroleh nilai optimumnya itu adalah 4/7. Nah, jadi karena tabel sudah optimum, jadi kesimpulannya adalah nilai optimum maksimumnya adalah 4/7 dengan nilai X1 sama dengan 5/7 dan X2 sama dengan 6/7. Sekian video dari penjelasan saya, semoga mudah dipahami. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.